Masya Allah, ternyata aku jadi guru dan sambil nyambi kuliah juga. Ternyata mimpiku Allah wujudkan dengan cara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman bisa langsung ke Shopee, klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Dan buat teman-teman yang punya kisah kajian sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak siapa ya, minta disamarkan. Nanti tolong namanya disamarkan. Berarti kita pakai namanya Mbak Alia aja ya teman-teman, dari Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mel, halo juga. Salam kenal juga Mbak. Perkenalkan, aku Alia, tapi nanti tolong namanya disamarkan. Ini udah aku samarin ya, namanya bukan Alia. Mau kasih testimoni baca sholawat Mbak, sebenarnya udah lama mau cerita, tapi baru sempet sekarang. Gak apa-apa lah, sekalian dirapel cerita-cerita keajaibanku ngamalin sholawat. Hehe. Karena alhamdulillah banyak hal-hal yang baik yang aku dapatkan. Cerita awalnya dulu ya Mbak, awalnya dimulai dari pas mau lulus SMA. Waktu itu aku pengen ngelanjutin kuliah dan ambil PGSD. Wah, sama kayak aku dong. Karena alhamdulillah semasa SMA aku selalu mendapatkan juara umum Mbak, nilaiku bagus-bagus, jadi kok berat gitu kalau nggak kuliah. Tapi sayangnya ibuku nggak membolehkan. Ibu pengennya aku kerja dulu, beliau maunya kalau aku kuliah nanti lulusnya itu jelas gitu, karena beliau melihat lulusan sarjana tidak menjamin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya Mbak. Ya udah ya Mbak, aku ikut nasihat ibu aja, karena orang tuaku cuma tinggal ibu, ayah udah meninggal semenjak aku kelas 4 SD. Walaupun sebenarnya hatiku tetap ingin kuliah mengejar mimpiku. Jujur, waktu itu aku nangis Mbak, harus mengubur mimpiku. Tapi aku tetap berprasangka baik pada Allah. Dalam hati aku bilang, tidak kuliah bukan berarti tidak sukses. Allah pasti akan memberiku jalan lain untuk sukses. Jika planning A tidak bisa, masih ada planning B sampai Z. Masya Allah. Akhirnya aku sholat tahajud dan benar-benar ikhlas memasrahkan segala masa depan kepada Allah, biar Allah yang ngatur. Dan di tahun 2020, waktu itu kan masa-masanya COVID ya Mbak, belajar pun dari rumah. Nah, ternyata Allah memberiku jalan Mbak. Banyak anak-anak yang minta diajari belajar. Awalnya aku cuma membantu mereka buat belajar aja, nggak ada niatan buat buka les-lesan. Malah makin banyak peminatnya, Masya Allah. Ternyata menjadi ladang pekerjaanku sampai sekarang Mbak, ya Allah. Singkat cerita, 2021 aku lulus Mbak. Nah, aku mencoba cari lowongan kerja, karena waktu itu aku suntuk Mbak, ngajar anak-anak yang banalnya Masya Allah. Jadi ketawa deh kan. Sebenarnya udah ada panggilan Mbak, suruh interview, tapi waktu itu aku pas nggak bisa, sedang berhalangan. Jadi ya udah, aku ikhlasin aja kerjaan yang itu. Dan lamaran kerjaan lainnya nggak ada panggilan. Ya udah, akhirnya aku masih ngeles anak-anak Mbak, dan lama-lama nyaman juga ternyata. Walau suka dibikin naik darah, tapi mereka juga lucu. Karena udah nyaman ngeles dan ibu juga sudah srek aku ngeles gitu, tiba-tiba kepikiran nih, pelajaran makin susah karena aku ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau aku nggak cari ilmu lagi, gimana aku bisa ngajarnya? Dan nggak taunya aku kenal suatu universitas yang bisa disambil kerja.
Jadi kuliahnya fleksibel gitu dan gak harus datang ke kampus, bisa online Zoom dan harga UKT-nya pun sangat terjangkau. Nih kayaknya UT ya teman-teman ya, Masya Allah keren deh kamu Mbak. Akhirnya aku cari-cari info tentang universitas ini, utamanya yang jurusan PGSD. Ya Allah Mbak, ternyata kalau mau ambil PGSD itu harus UWB di sekolah dulu 1 tahun. UWB tuh apa? Oh harus ngajar dulu kali ya. Ini UWB aku gak tahu singkatan UWB, maaf ya. Tapi memang kalau di UT biasanya untuk guru-guru ya. Intinya harus punya surat keterangan mengajar. Sedangkan aku cuma ngajar les-lesan di rumah, nggak bisa buat SKWB. Toh aku juga lulusan SMA, mana bisa lulusan SMA ngajar di sekolah. Aku bingung juga ya Mbak. Coba nyari-nyari info lagi di YouTube pengalaman orang-orang yang udah daftar PGSD di universitas itu. Nggak taunya aku malah nemu channelnya Mbak Mel tentang keajaiban sholawat. Masya Allah udah jalan ya dari Allah ya teman-teman ya. Tiba-tiba video Mbak Mel lewat aja gitu, ya udah aku tonton sekalian. Masya Allah. Nah semenjak saat itu ya Mbak Mel, aku beli tasbih digital dan aku coba ngamalin baca sholawat Jibril. Karena belum terbiasa, aku mulai dari 25, 50, 100. Pas nyapu sholawat, nunggu murid ngerjain tugas sholawat, buat mulai membiasakan. Suatu ketika aku ingat muridku les pernah bilang gini, Mbak kamu kok gak ngajar di sekolahku aja Mbak? Guruku itu ngajarnya kelas 2 kelas Mbak, karena kelas 1-nya kosong, gak ada gurunya. Jadi guruku bolak-balik dari satu kelas ke kelas lainnya. Nah aku jadi kepikiran buat nyoba daftar ke sekolah itu Mbak. Aslinya juga ragu, mana mungkin sekolah nerima lulusan SMA, emang boleh? Singkat cerita, setelah aku nyoba daftar, Masya Allah ternyata aku diizinkan mengajar di sekolah itu Mbak, dengan catatan sambil melanjutkan pendidikan. Masya Allah ternyata aku jadi guru dan sambil nyambi kuliah juga. Ternyata mimpiku Allah wujudkan dengan cara lain. 2022 aku nyoba daftar kuliah Mbak, ternyata Allah mengujiku lagi. Aku gagal validasi, ya Allah pengen nangis rasanya. Tapi aku tetap ngencengin sholawat, aku doa dan pasrah sambil mikir syarat apa yang belum kepenuhi. Ya udah aku nyoba upload lagi berbagai dokumen persyaratan sambil baca sholawat. Masya Allah gak nunggu lama akhirnya aku lolos validasi Mbak, udah keterima jadi mahasiswa. Masya Allah, selamat Mbak ya. Waktu itu aku belum istiqomah baca sholawat Mbak, kadang-kadang aja. Dan tahun 2023 videonya Mbak Mel lewat lagi di berandaku. Aku diingatkan buat baca sholawat sama Allah. Akhirnya aku ngamalin sholawat tanpa mengharap apa-apa Mbak. Cuman pengen hati tenang gitu. Masya Allah banget, banyak keajaiban yang gak bisa aku ceritakan satu-satu. Terus Mbak, pas kemarin aku mau UAS akhir tahun 2023, itu kan pas banget sama jadwalnya rapotan anak-anak. Otomatis sibuk ngoreksi, ngurus nilai dan lain-lain. Dan waktu itu ngepas juga aku banyak kerjaan Mbak, ngeles full day sampai malam. Dan pas juga jadi pengurus pemilu. Makanya kagak usah jadi pengurus pemilu. Ini kenapa pakai pengurus pemilu segala sih? Lanjut ya. Belum juga belajar buat persiapan UASku sendiri, makanya jangan diborong kerjaan mah ya. Lanjut, belum juga belajar buat persiapan UASku sendiri Mbak. Mana buku modulnya tebel-tebel, baru lihat aja berasa pusing. Jadi waktu itu mentalku bener-bener diuji Mbak, karena harus ngerjain banyak hal sekaligus, pikiran juga lagi banyak. Aku kencengin jalur langit Mbak, sholat hajat, baca salawat Jibril dan munjat. Aku coba tenangin diri, ngeyakinin kalau semua pasti berjalan lancar, sambil praktek loa, afirmasi positif dan scripting juga. Nah saat tiba saatnya mendekati UAS Mbak, aku cuman baca-baca sekilas rangkuman sama latihan soal aja, karena waktunya mepet dan kepalaku udah pusing. Malamnya sebelum UAS buka modul sambil berdoa, ya Allah semoga apa yang aku pelajari keluar. Aku berangkat pagi-pagi Mbak, karena jarak rumahku dengan tempat ujian jauh, jadi aku ngebis kesananya. Sepanjang jalan aku mau baca modul lagi, tapi kepala aku malah pusing Mbak. Apalagi sehari ujiannya 3 mata kuliah dan besoknya masih ujian lagi 2 mata kuliah. Akhirnya di bis aku sholawat aja sambil bilang gini, ya Allah tenangkan hamba dan lancarkan saat mengerjakannya nanti. Dan kalau bisa nilainya A semua ya Allah. Kalau nilaiku A semua mah aku ikhlas. Aku ikhlas ya Allah, aku masih bersyukur. Terus kalau nilainya B gak ikhlas gitu Mbak. Alhamdulillah pas ujian aku mengerjakan dengan lancar Mbak. Apa yang aku pelajari ada yang keluar. Pengumuman nilai pun tiba, dimajukan tanggalnya. Aku deg-degan banget sambil baca sholawat dan pasrah aja sama minta doa ibu. Setelah lihat hasilnya Masya Allah beneran A semua Mbak. Tapi ada A1 yang gak ada A minus. Oh mbaknya minta A, tapi ini ada A minus. Ada A-1, ya nggak apa-apa sih, ini kan doaku juga. Iya doanya ya Allah, doanya sama banget nih. Kan tadi minta doanya
Ya Allah, aku minta A semua, tapi kalau ada satu A minus juga nggak apa-apa. Beneran, makanya kalau minta tuh yang bener ya. Kalau minta teman-teman yang detail ya, mbaknya, Mbak, ya Allah A semua aja, jangan ada A minus. Nah, dapatnya A semua tuh ya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, lanjut ya. Besok lagi kalau doa. Besok lagi kalau doa nggak usah nanggung lah. Ini bener-bener ya ceritanya Mbak Alia nih bikin aku ketawa sekaligus bikin aku nangis juga. Dan ternyata Mbak nilai teman-temanku yang lain pada anjok, bahkan ada yang alhamdulillah aku bersyukur bisa A, padahal belajar cuman sekilas. Cuma ngandelin jalur sholawat aja. Semester yang lalu juga sama Mbak ngandelin ngencengin sholawat Jibril dan munjiat. Apalagi munjiat beneran manjur banget dan bikin hati tenang. Noh lagi tuh kan, bener kan? Aku nggak bohong kan? Munjiat kan? Udah pada baca munjiat belum? Ayo baca munjiat ya. Lanjut, beneran manjur banget dan bikin hati tenang. Alhamdulillah modal salawat IP ku semester lalu 4 Mbak, Masya Allah. Udah mah anaknya pinter, ya tambah lagi rajin salawat. Beruntung banget nih ntar jodohnya nih, ya nggak? Lanjut. Masya Allah banget, sekarang aku jadi semangat salawat Jibril dari yang awalnya 100 sekarang udah bisa 1000. Salawat munjiat juga udah hafal Mbak, dari channelnya Mbak Mel aku kenal salawat munjiat. Terima kasih Mbak Mel. Ini kemarin aku juga janji Mbak, kalau nanti nilaiku A semua mau kasih testi ke Mbak Mel. Masya Allah akhirnya sekarang udah kesampaian. Cerita-cerita yang udah lama kependam. Oh iya Mbak, aku punya mimpi lagi Mbak. Doakan ya Mbak, semoga Allah mudahkan nanti. Kasih testi lagi Mbak, kalau Allah kabulkan. Terakhir nih Mbak, aku kan kagum sama seseorang. Awalnya aku biasa aja Mbak, tapi setelah kenal kok sosoknya itu yang aku idamkan banget. Dulu sempat deket sih, nah tapi ada satu obrolan yang mana aku pernah bilang sama dia, waktu-waktu sekarang ini bukan waktunya bermain-main, saatnya mikir masa depan. Karir, pendidikan, pacaran juga nggak penting. Udah dosa buang-buang waktu lagi pintar. Walaupun sebenarnya aku suka sama dia, tapi aku bilang gitu Mbak, gengsi dan takut kalau tiba-tiba ngajak pacaran. Nah semenjak saat itu dia menghilang begitu aja. Entahlah Mbak, mungkin dia tahu kalau aku nggak mau pacaran, atau dia nggak suka lagi, atau malah dia mikir kalau akunya yang nggak suka. Nggak tahu deh Mbak. Tapi Mbak, entah kenapa malah aku yang gak bisa melupakannya. Aku udah berdoa sama Allah supaya Allah hilangkan perasaanku padanya, supaya aku gak mikirin dia lagi. Tapi hatiku gak bisa Mbak, masih mengatakan kalau dia itu sosok yang aku butuhkan banget. Dan hatiku juga bilang kalau kita sebenarnya saling mencintai, karena hati ngerasa gimana gitu selalu kepikiran sama dia. Aku bertanya-tanya, maksudnya Allah apa menaruh namanya di hatiku? Karena aku dari dulu berdoa, jatuhkan cintakan aku kepada seorang yang memang untukku ya Allah. Jangan kau jatuh cintakan aku ke orang yang bukan untukku, karena aku tidak mau berharap ke orang yang bukan takdirku nantinya. Semenjak saat itu aku bahkan gak mencintai siapapun. Baru kali ini aku jatuh cinta lagi, tapi juga bingung Mbak, apa dia juga cinta sama aku? Karena selama ini dia gak pernah menyatakan cintanya. Sekarang juga udah lost kontak, gak saling komunikasi lagi. Akhirnya aku sholat istiqoroh kan Mbak. Habis itu Mbak salawat munjiat 100 kali karena belum dikasih petunjuk sama Allah. Besoknya aku sholat tahajud, baca istighfar dan salawat Jibril. Lalu aku istiqoroh lewat Al-Quran. Aku buka dan baca Quran secara random. Masya Allah Mbak, langsung dijawab terjemahannya. Tapi aku masih mentadaburi makna setiap terjemahannya Mbak, karena ngerasa hati masih ingin minta petunjuk lagi, yang bikin hati bener-bener plong. Aku lagi belajar istiqomah buat salawat Mbak. Biasanya pagi siang baca istighfar, habis zuhur sampai malam baca salawat Jibril dan munjiat. Semoga Allah memberikan petunjuk lagi Mbak. Oh iya Mbak, minta nasihatnya juga dong buat masalah percintaan. Apalagi perempuan pasti lemah kalau soal perasaan. Kadang lelah Mbak jadi independent woman, pengen nikah tapi umur masih muda. Ya Allah, kuliah juga belum lulus, kalau pacaran gak mau. Kasih nasihatnya Mbak untuk anak muda ini. Soalnya tiap kali nonton videonya Mbak Mel, pasti setelah bacain testimoni Mbak Mel selalu ngasih nasihat dan motivasi. Masya Allah, rasanya adem, lega gitu, serasa kakak sendiri. Udah Mbak, ini dulu ceritanya. Maaf ya Mbak, ceritanya panjang banget soalnya baru sempet buat testimoni. Ini maaf terus tapi masih panjang juga nih.
Dengan sholawat bukan berarti kita terbebas dari ujian Allah. Ujian itu pasti ada, tapi dengan diiringi sholawat justru kita lebih tenang menghadapi ujiannya. Terima kasih untuk segalanya ya Mbak. Semoga Mbak Mel sekeluarga sehat selalu, dimudahkan segala rizki dan urusannya, amin. Doakan ya Mbak, semoga mimpi-mimpiku tercapai dan istiqomah mengamalkan sholawat, amin. Selain kecintaan emak-emak, Mbak Mel juga kecintaannya barisan muda-mudi. See you next time Mbak Mel. Jadi aku ini kecintaan emak-emak dan juga kecintaan muda-mudi. Serius nih, kecintaan muda-mudi juga. Ya ampun, kirain aku kecintaan emak-emak doang. Aduh, terbang deh aku deh, dicintai oleh muda-mudi Indonesia, celah ya. Masya Allah banget itu tadi testimoni dari Mbak Alia. Tapi ini kumaha udah panjang ya, rapi. Ini tapi kagak diceritain Mbak Alia di manakah dirimu berada? Jakarta, Bekasi, ya, Sumatera, Jawa, di mana dirimu berada Mbak? Ya, tapi dimanapun kamu, semoga kamu sehat selalu dan segera tercapai mimpi-mimpimu. Pesan dari aku, jangan buru-buru dah. Pengen, ya memang sih menikah itu ya bagus ya. Cuman maksud aku nikmatilah masa mudamu. Karena ya jangan dikira enak ya. Menikah adalah kita masuk. Kemarin aku baru ngobrolin sama Mbak Nurul, sama anak muda juga kayak kamu Mbak, yang menang pon ya, yang menang pon ya, yang ikutan pon Mbak di Medan nanti. Pernikahan adalah awal dari permasalahan yang baru dan lebih berat. Banyak banget nanti masalah di dalam rumah tangga. Nah sekarang kita lagi dilatih, mbaknya lagi dilatih sama Allah untuk nanti menghadapi rumah tangga biar lebih kuat. Kalau kita sudah matang ya, kalau beda ya, kecuali kalau memang udah ada jodohnya gitu ya, ada yang ngelamar, kalau memang cocok ya menikah gitu ya, lebih baik. Tapi kalau memang sekarang masih mencari-cari, ayo semangat, mbaknya syukurin dulu dengan keadaan kamu hari ini. Tidak semua orang seberuntung kamu. Kamu bisa bekerja, kamu bisa sambil kuliah, kamu juga bisa mengajar padahal kamu lulusan SMA pada saat itu, ya nggak? Itu kan udah pertolongan Allah banget tuh. Dan kamu bisa punya pendirian untuk tidak pacaran. Nyesel banget deh teman-teman kalau misalnya udah kenal yang namanya pacaran. Nauzubillah, jangan sampai, nyesel banget ya. Nyesel banget. Jadi mendingan gak usah pacaran, kan udah kenal sholawat, bismillah, ntar biar yang ketemunya sama yang jodohnya langsung dilamar. Bisa jadi si dia juga lagi mikirin kamu, makanya jadinya tektok tuh. Kalau di sana mikirin, di sininya juga mikirin. Tapi sama-sama menjaga diri, sama-sama berdoa, sama-sama bangun di sepertiga malam. Dan insya Allah kalau memang dia jodoh terbaik untukmu dan kamu jodoh terbaik untuknya, insya Allah nggak meleset, nggak kemana-mana kok, akan bertemu. Sabar ya, nikmati dulu masa muda. Kalau punya teman, senang-senang dulu main sama teman. Masa kagak punya teman? Atau jangan-jangan kayak aku nih, temennya dikit nih. Maklum, aku nih tipe-tipe introvert, jadi temennya dikit, kagak banyak ya. Dan teman-teman, kalian semua semangat ya, kejar mimpi kalian pakai sholawat. Aku bacain testimoninya Mbak Alia ini, aku jadi ingat sama masa lalu ya. Ketika aku baru lulus kuliah, aku cuma yakin punya Allah. Padahal pada saat itu salawat aku juga belum banyak, karena belum terlalu ini sama salawat ya. Salawatnya kalau inget aja. Tapi ke aku itu lebih ke sedekah, karena pada 2007, 2008 Ustadz Yusuf Mansur itu menggencarkan ceramahnya tentang sedekah. Salawatnya nggak terlalu. Jadi aku apa-apa sedekah, sama baca Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, sama zikir ya Fatahu ya Razaqu, ya Fatahu ya Razaqu, itu aku baca gitu ya. Sholawat belum terlalu. Dan aku benar-benar yakin gitu, apa-apa dengan pertolongan Allah, apa-apa selalu yakin dengan pertolongan Allah. Dan alhamdulillah dapat tempat ngajar. Bahkan aku nggak punya orang dalam sama sekali, aku beranikan diri untuk masukin lamaran. Pada saat dulu kan datang langsung, yang nggak tahu sekarang juga masih nggak sih kalau ngelamar gitu datang langsung ke sekolah, nemuin kepala sekolahnya. Itu aku berani diri, padahal aku nih tipe orang yang itu tadi introvert, susah banget gitu loh. Tapi aku beranikan diri untuk datang ketemu sama kepala sekolah, naruh lamaran. Setelah beberapa bulan dipanggil, masya Allah, bahkan dipanggilnya dari 2 sekolah teman-teman. Dan masya Allah akhirnya bisa mengajar. Dan itu dulunya zaman aku masih kuliah, itu tuh aku selalu berdoa. Padahal waktu itu belum pakai sholawat teman-teman. Aku masih berdoa ya. Enak kalian nanti kalau aku ngajarnya di sini, karena bener-bener percis di seberangnya pasar gitu loh, agak ke kiri sedikit itu pasar teman-teman, tempat mama aku biasa beli bahan-bahan kue. Jadi aku menghayal pada saat itu, mungkin nama kerennya afirmasi ya, tapi aku mikirnya dulu menghayal, wah nanti aku ngajar di sini, pulang ngajar aku bakalan beli nih bahan-bahan kue titipan mamaku nih, beli mentega, terigu ya, mesti seres segala macem ya, kacang apa gitu ya, di sini nih gitu loh.
deket nih. Dan itu terjadi teman-teman, aku beneran pulang ngajar itu ke situ belanja bahan kue tuh, the power of salawat. Gak perlu pakai orang dalam tuh ya, seperti yang teman aku bilang. Teman aku kan bilang, iris kuping gue, kalau lo gak punya orang dalam lo gak bakalan dapet sekolah. Buktinya aku dapet kok gitu loh ya, karena pada saat itu yakin aku punya Allah ya teman-teman. Jadi pelajaran, kita nggak usah berkecil hati. Orang tua kita rasanya nggak mampu ngulahin kita, dengerin orang tua ngomong, ikutin seperti yang dilakuin sama Mbak Alia. Mbak Alia ini keren banget loh, jadi anak yang benar-benar berbakti sama orang tua, nurut. Orang tua bilang jangan kuliah, ya udah dikubur dulu keinginan kuliahnya karena memang orang tua tidak sanggup, orang tua maunya kerja dulu aja. Cuman kan zaman sekarang gitu loh, lulusan SMA kerja apaan gitu ya, susah. Zaman sekarang nih teman-teman, S1 aja cuman jadi PKL kalau nggak salah. Di tempat adik aku si Desi itu yang S1 tuh PKM-nya magang gitu loh, statusnya magang gitu loh teman. Jadi benar-benar sulit, tapi nggak ada yang sulit bagi orang-orang yang dekat sama Allah. Gak ada yang sulit bagi kita yang deket sama Allah dan Rasulullah ya. Kita akan bisa bersaing, mampu bersaing dengan mereka-mereka yang mungkin punya orang dalam, yang mungkin udah kaya dari lahir, yang mungkin mereka ini udah jenius banget dari lahir. Kita akan bisa bersaing, walaupun kita mungkin gak pintar-pintar amat, kita juga gak kaya, kita juga mungkin gak bisa kuliah, tapi insya Allah kita mampu bersaing dengan mereka dan kita bisa mencapai cita-cita kita. Yang penting kita mau ikhtiar, jalanin 2 ikhtiar, ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Belajar yang rajin, baca sholawat, benerin sholat ya. Kalau kalian sudah bekerja, semangat bekerjanya yang rajin. Misalnya kalian nih ya, ada yang mungkin kerjanya di pabrik, atau mungkin kalian karena belum bisa kuliah, kalian ngejaga jualan-jualan es di pinggir jalan misalnya ya. Maaf ya teman-teman ya, misalnya kalian apa aja dikerjain deh. Atau kalian sekarang kerja di laundry gitu kan ya, tapi kalian pengen kuliah, kalian bisa kuliah. Kalian deketin Allah, perbanyak baca sholawat, benerin sholat, jadilah anak muda yang soleh soleha. Insya Allah tercapai apa yang menjadi cita-cita kalian. Tetap bekerja yang rajin, dibarengin dengan ikhtiar langitnya juga. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita kalian terwujud. Pakainya jalur langit. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Lumayan panjang nih ya video kali ini, testimoni kali ini dari Mbak Alia ya. Semoga Mbak Alia bisa segera bertemu dengan jodoh terbaik. Ingat, bersyukur Mbak Alia dengan apa yang kamu jalani saat ini, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Nggak apa-apa deh jomblo, tapi jomblo fisabilillah. Nggak apa-apa jomblo, tapi disayang Allah. Nggak apa-apa nggak punya pacar ya. Bagus tuh nggak mau pacar, pokoknya jangan sampai kamu pacaran. Udah lagi gini nih, takutnya diuji ya, hati-hati ya nanti tuh kan nggak jadi udahan. Misal kamu nanti diuji sama Allah, kamu kepengen banget ketemu sama si dia yang kamu taksir itu, habis tahajud istiqoroh, tiba-tiba ketemu dia dan dia menyatakan lagi perasaannya, dan dia ngajak udahlah pacaran tapi yang islami deh, kita nggak ngapa-ngapain deh misalnya, yang penting ya udah kita jalan aja, sekedar makan atau apa, mendingan jangan dah ya. Kenapa? Ya namanya setan ada di mana aja, jangan sampai nanti tergoda bujuk rayu setan, wah rugi banget deh ya, nanti gagal jadi orang sukses ya Mbak ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Kita doakan semoga Mbak Alia segera terwujud cita-citanya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah sama Allah, dan semoga kalian juga punya cita-cita, cita-citanya segera terwujud, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku mau ngomong satu lagi sih, tapi satu pesan buat Mbak Alia ya. Mbak Alia, sayangnya nih ibu atu-atunya, orang tua atu-atunya yang udah berjuang ngebesarin kamu dari kelas 4 SD tadi ya katanya. Sayangin, jangan mikir-mikirin cowok dulu, syukuri nih ada ibu nih. Nauzubillah, kalau ibu udah gak ada, nyesel ya ke ubun-ubun ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.